Balik lagi di Suka-Suka Sorry. Tunggu. Ini bukan podcastku ya. Sorry. Kenapa sih kita selalu seksis ya terhadap buku? Dia nggak tahu aja Toto tuh koleksi 3 rak ciklit semua. Kepo Buku tuh terbuka untuk semua jenis buku, jadi nggak perlu khawatir kita akan gimana gitu. Kita butuh judul-judul yang baru lah. Lu tahun ini udah baca berapa buku? Tidak termasuk Desember. 54 ini. Dihitung ya? Beneran lu hitung ya? Hey, apa kabar? Assalamualaikum, ketemu lagi di Kepo Buku dan ini adalah episode kedua dari season finale 2019. Jadi di episode ini masih ada satu orang teman lagi yang akan membacakan review bukunya yang sudah dikirimkan sudah sejak beberapa waktu lalu. Terima kasih banyak. Namanya Soli, nanti kita dengerin. Terus kita juga akan cerita pengalaman kita dengan buku-buku kita di tahun 2019. Kita juga akan cerita tentang episode apa yang paling laris dari Kepo Buku di tahun 2019 ini. Terus juga pilihan-pilihan buku dari kami bertiga yang menurut kami paling keren lah di tahun 2019 ini. Ini subjektivitas setiap hostnya lah tentu saja. Oh ya, Kepo Buku adalah kami bertiga. Gua Rane Hafid di Bangkok, ada Steven Sitongan di Ambon, dan ada Hertoto Eko di Singapura. Kita mulai aja season finale bagian kedua untuk kali ini. Oke, ini ada seorang teman namanya Soli. Dia punya podcast namanya Suka-Suka Soli. Pada suatu hari dia kontak gue dan bilang, "Bang, gue tuh sebenarnya pengen ngirim review, tapi reviewnya kebanyakan buku ciklit," katanya. "Masa cowok baca ciklit?" katanya. Kenapa sih kita selalu seksis ya terhadap buku? Dia nggak tahu aja Toto tuh koleksi 3 rak ciklit semua. Dia nggak tahu Steven tuh bukunya ciklit semua. Maaf. Kalau yang suka ciklit itu ya Rani. Kalau gue suka Metropop. Lebih dewasa dikit gitu ya. Lebih dewasa sedikit. Toto lebih dewasa baca Metropop, gue ciklit agak turunan. Steven baca buku ini dia, anak-anak buku ini Budi. Oke. Jauh banget. Soli akan sharing review buku yang juga menjadi favorit banyak orang dan nggak tahu sekarang juga masih favorit kali ya. Ini bukunya PD Baik. Dia kali ini membahas tentang Milea, Suara dari Dilan. Kita dengerin ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Balik lagi di Suka-Suka Sorry. Semua yang ada di sini, ya suka-sukanya Soli. Tunggu. Tunggu dulu. Ini bukan podcastku ya. Sorry. Oke, jadi perkenalkan, aku Soli dari podcast Suka-Suka Soli. Di sini akan nge-review buku yang baru aja selesai aku baca. Sebenarnya sih bukunya udah dibeli dari 1,5 tahun yang lalu, tapi baru bongkar buku, ternyata memang ada, udah beli. Jadi judulnya adalah Milea, Suara dari Dilan, karangan dari penulis PD Baik, dan merupakan buku ketiga dalam serial Dilan, serial bukunya Dilan. Diterbitkan tahun 2016 pertama kali oleh penerbit Mizan. Bukunya tebalnya ada 360 halaman. Nah, untuk isi ceritanya, jadi buku ini bukan lanjutan dari seri buku PD Baik yang 2 sebelumnya, yaitu Dialah Dilanku tahun 1990 dan tahun 1991. Tapi ini adalah menceritakan tentang dari sisi tokoh pria yang ada di buku Dilan 1990 dan Dilan 1991. Jadi
buku ini ada sedikit melanjutkan cerita yang nggak diceritakan di dua buku sebelumnya. Tapi kebanyakan dalam buku Milea Suara dari Dylan ini menceritakan lebih ke apa yang terjadi dengan si tokoh utama pria yang ada di buku tersebut. Nah, di mana di dalam buku diceritakan beberapa kisah atau cerita yang melatar belakangi ya bisa kita bilang rayuan-rayuan gombalnya tokoh Dylan di dua buku sebelumnya, atau juga surprise untuk tokoh Milea di dua buku sebelumnya. Jadi di buku ketiga ini dibahas secara gamblang. Untuk penokohannya sendiri terbilang nggak jauh beda dengan apa yang diceritakan di dua buku sebelumnya. Gaya bahasanya lebih menceritakan seolah-olah sebagai cowok tuh nggak ada salahnya untuk punya pendekatan tersendiri untuk suatu masalah. Jadi ada beberapa klarifikasi yang terjadi di dalam buku Milea Suara dari Dylan terkait dengan hal-hal yang diceritakan dalam dua buku sebelumnya. Kemudian di dalam buku ini lebih banyak puisi-puisi yang dikarang oleh tokoh Dylan di dua buku sebelumnya dimunculkan di buku ini. Kemudian apa yang terjadi dengan Milea dan Dylan setelah pertemuan mereka di tempat magangnya Dylan dulu juga diceritakan di buku ketiga ini. Jadi ya spoiler alert, diceritakan bahwa pada endingnya ya diceritakan bahwa Dylan punya pasangan baru dan juga Milea juga punya pasangan baru, dan mereka nggak sepenuhnya nggak ketemu setelah diceritakan di dua buku sebelumnya, ataupun kalian nonton filmnya untuk dua buku sebelumnya. Jadi Dylan dan Milea nggak sepenuhnya nggak ketemu atau putus hubungan. Jadi ada beberapa kesempatan mereka sempat bertemu dan sempat berbincang, tapi nggak terlalu banyak, hingga akhirnya mereka ketemu di satu event, dan akhirnya mereka kembali dengan kebiasaan lama mereka, telepon-teleponan dan membahas semua tentang apa yang terjadi dengan diri mereka. Jadi ya gitu deh. Kalau dari segi cerita ya untuk nemanin di saat naik bus, karena aku sendiri pribadi namatin buku ini di bus. Jadi mau pergi berangkat kerja baru sempat baca buku, atau pulang kerja naik bus baca bukunya. Gitu. Oke deh, terima kasih untuk Om Rane, terus Om Steven, Om Toto yang udah ngasih kesempatan untuk ditampilin, whether ini tampilan apa enggak. Jadi aku ulas bukunya yang pertama ini dulu ya Om, untuk ciklitnya nanti ya, karena masih ada yang harus aku baca ulang di buku ciklit yang aku baca. Saya Soli dari Suka-Suka Soli, pamit. Ya, itu tadi Soli. Jangan lupa main ke podcastnya di Suka-Suka Soli, nama podcastnya. Suka-Suka Soli. Iya, gitu. Dan Soli tadi bilang kan dia ini dulu deh yang di review, katanya nanti buku-buku ciklit yang lain gitu. Emangnya buku-bukunya kayak Dylan gitu termasuk ciklit? Enggak kan? Gue sekarang mau jadi kayak Toto deh. Masuk gak ya? Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, mundur dulu. Ciklit itu apa? Oh iya, apa ciklit itu? Gue juga gak tahu. Gue juga gak tahu. Gue kalau ciklit gue
permen karet zaman dulu. Itu ciklet. Masih ada gak sih itu? Udah deh, nggak usah diomongin tambah kelihatan tuanya ntar. Iya, ciklet Iya, enak tuh dulu. tapi dulu kita suka banget permen ciklet. Ya, Steven, kalau menurut lu sendiri, Harus tahu lo. Masing-masing genre gitu ya bang ya. Nah, balik. Kacau di orang di satu dia. iya dong. Menurut pemahaman lo sebagai orang yang berbisnis buku kan pastinya tahu dong. Ini lagi baca nih. Gue juga lagi baca di Wikipedia nih. Di Wikipedia ada nih. Jadi tuh kayak jenjang-jenjang genre gitu ya, Mas Toto ya. Ada teen lead, young adult, chick lit, sama metropop yang tadi kita. Oh, gue tahu kenapa disebut chick lit. Karena dia consist of heroine centered narrative. Makanya disebut chick lit, man. Chick lit. Chick literature. Chick literature. Sastra anak ayam. Ush. Chick anak ayam. Sorry. terus. Kacau lu sotong lu taruh. Diprotes seluruh dunia lu rasa lu. Chick itu kan bahasa Inggrisnya anak ayam. Terus. Iya, makanya dibilang di Wikipedia ini consists of heroine centered narrative that focus on trial and tribulation of the individual protagonist. Iya bener lah, karena dari sudut pandang lebih ke arah cewek ya, yang ke arah heroine centerednya tuh cewek gitu. Sementara mungkin kalau teen lead itu lebih cowok cewek gitu kan. Kalau chick lit itu selalu arahnya dari sisi cewek, makanya disebut chick lit mungkin gitu. Ketika Soli agak-agak sungkan mau bahas chick lit, menurut lo gimana, Van? Kepo buku tuh terbuka untuk semua jenis buku, jadi nggak perlu khawatir kita akan gimana gitu. Kita butuh judul-judul yang baru lah. Karena intinya kita mau mencoba memperluas wawasan. Dan sebenarnya waktu awal tahun ini atau tahun kemarin kan kita pengen membahas Dylan kan sebenarnya. Iya. Itu kan yang para pendengar mungkin belum nggak ngerti ya, nggak tahu gitu. Di balik layar yang salah satu tema rekaman yang nggak kejadian gitu. Iya, bener. Dua itu ya, Dylan sama tantangan secangkir kopi. Iya, masih belum nih. Sampai kapanpun jadi utang lu pada. Dylan bukannya kita udah bahas? Belum. Belum. Dari sisi kitanya belum. Oh, oke. Padahal ombaknya udah surut ya. Ombaknya udah surut. Tetapi buktinya bahwa Soli sendiri masih enjoy kok baca bukunya gitu loh. Iya, memang bukunya bagus memang sih. Gue kaget Steven bilang gitu. Iya, karena kayak dia bikin kelanjutan yang memuaskan penasaran pembaca gitu ya, Bang. Itu aja sih alasannya. Cuma buat gue akhirnya gambaran Dylan itu ya udah yang ada di kepala gue adalah si Iqbal gitu loh. Padahal itulah buat gue sukanya buku, kalau gue baca buku doang gitu adalah karena gue pengen gue sendiri yang ngebentuk gambar mukanya Dylan sama mukanya Milea tuh kayak apa sih di kepala gue gitu loh. Gue nggak mau diganggu dengan mukanya Iqbal gitu atau mukanya bukannya gue nggak suka Iqbal ya, anak gue penggemar Cowboy Junior, jangan salah ya, tapi gambaran Dylan di kepala gue tuh beda gitu. Jadi kalau gue nonton filmnya, dan jujur gue belum nonton filmnya karena gue nggak mau dirusak sama gitu. Jadi Soli ditunggu, jangan sungkan-sungkan. Pokoknya siapapun teman-teman Kepo Buku kita tantang, buku apapun yang bahkan mungkin belum pernah masuk di radar kita, belum pernah kepikiran. Apa ya kira-kira buku yang belum kepikiran sama kita ya? Buku apa lagi ya? Buku teknik belum, buku teknik. Lu gila, lu serius? Nah, teknik kan luas. Apa kayak yang sederhananya dekat-dekat kita, misalnya teknik otomotif gitu, belum ada kan lu yang bahas teknik otomotif. Iya lo. Robotik kalau zaman sekarang tuh mungkin buku teknologi lah ya, bukan teknik ya, teknologi. Zaman sekarang kan suka, siapa yang mau ngulas misalnya tentang buku blockchain gitu. Buku tentang AI. Tuh, banyak banget kalau ke toko buku tentang artificial intelligence, mau dibahas dari mana juga banyak banget tuh. Dan karena pengetahuan kita terbatas,
Tentu makanya kita ngajak lu semua untuk sharing di sini. Betul. Siapapun, tua, muda, cewek, cowok, bebas. Profesi apapun, bahkan lu punya anak yang suka baca buku, pengen review, kirim ke sini rekamannya, kita puter. Oh iya. Buku anak juga kita jarang ya. Kita belum pernah sentuh ya? Belum pernah. Kita pernah cerita tentang cerita favorit kita pada saat anak kecil dulu gitu kayak. Tapi kita membahas buku anak yang zaman kekinian kayaknya belum ada. Nah, itu dia, belum pernah. Nah, tuh. Apalagi banyak sebenarnya. Buku ekonomi juga termasuk jarang ya. Buku ekonomi, buku kesehatan udah, bahkan langsung dari seorang praktisi kesehatan tuh, Rauda yang cerita. Buku apa lagi? Buku sejarah sering. Kita tuh lebih ke sosial kita sering ya, gitu ya. Sosial masyarakat gitu sering. Tapi yang kayak gitu-gitu yang lebih buku kesehatan udah pernah. Buku apa lagi ya? Psikolog, buku bahasa belum pernah. Tapi susah ya mungkin kalau buku bahasa ya. Iya. Lebih agak susah ya, karena lebih ke arah nanti pelajaran jadinya ya. Dan yang gue suka dari 2019 ini karena jadi lebih banyak buku Indonesia juga sih. Oh, iya. Kita kan banyak dikritik tuh. Dikritik karena bukunya yang dibahas buku-buku bahasa asing mulu. Buku bahasa asing mulu gitu. Oke. Iya betul juga sih, betul. Bagus, ada kemajuan. Tapi tahun ini pada beli banyak buku dari tahun sebelumnya nggak? Mas Toto, Bang Rane mungkin? Gue lebih banyak. Lebih banyak waktu untuk baca mungkin. Waktu untuk baca kurang lebih sama lah ya, karena kesibukan gue tahun ini dan tahun lalu juga sama. Tetapi so sibuk. Tapi gue lebih banyak beli buku loh. Kayak misalnya, bahkan lagi di kepo buku nih, si Opat misalnya pernah ada episode dia cuma nyinggung sedikit tentang bukunya Robert Galbraith gitu ya. Nggak panjang dia nyinggungnya, gue beli karena gue penasaran gitu. Apalagi yang dibahas panjang. Agatha Christie gue beli. Oke. Harry Potter gue beli, walaupun minta maaf ya belum berhasil juga gue ternyata. Susah bacanya ya. Susah buat gue, susah. Dan banyak loh buku-buku. Minggu ini aja gue udah beli 3 dan semuanya dari Instagram. Buku referensinya Stephen, buku referensinya siapa lagi, pokoknya ada 3 yang gue beli dari Instagram. Kalau lu toh? Kalau gue setahun belakangan ini gue ngerasa budget gue atau spending gue untuk buku justru lebih menurun. Sebab gue kebanyakan sekarang kalau di kantor ya itu gue jadi suka pinjem buku gue di kantor sama teman-teman kantor gue gitu. Terus gue lebih rajin ke perpustakaan juga sekarang. Tapi kalau dilihat dari jumlah buku sepertinya gue sama gitu. Jadi gue kayaknya kalau dilihat dari jumlah buku lebih mirip lah dengan tahun kemarin. Gue nggak bisa bilang lebih gede banget, kayaknya lebih sama kalau jumlahnya gitu. Cuman kalau dari segi topik gue sepertinya ada pergeseran. Di tahun ini gue lebih ke arah tadi seperti gue bilang ya, kesehatan sama lebih ke arah psikologi, lebih ke arah mental health gitu. Gue lebih tertarik tema itu sekarang. Wow. Gitu. Lebih ke arah itu. Sama satu lagi mungkin gue sekarang lebih ada beberapa porsi gue lebih ke arah buku-buku agama gitu misalnya. Wow, alhamdulillah, terima kasih. Mungkin karena gue cepat tuh udah berasa tua kali ya. Gitu. Cuman lucunya adalah ketika gue di awal-awal tahun kemarin itu gue karena gue kebanyakan juga dengar podcast kayak gitu-gitu ya tentang mental health, ada kasus orang bunuh diri segala macam. Dan somehow tahun ini kayaknya lagi ngetren ya mental health ya. Dan gue gak ngerencanain gitu karena gue udah mulai membaca buku-buku kesehatan baik yang fisik maupun mental health tuh dari awal-awal tahun gitu. Gue udah tertarik aja gitu. Kok ada sesuatu yang pengen gue dalemin yang selama ini gue nggak dalemin gitu kan ya. Tapi ternyata pas belakangan terus tiba-tiba ada hari mental sedunia. Mungkin tahun-tahun dulu juga udah ada. Mungkin gue pretty much ignore. Tapi kok tahun ini juga lumayan ngetren gitu, dalam arti lumayan topik itu banyak diangkat. Termasuk kantor gue sendiri sekarang juga ada kayak
ally buat Alice gitu ya, buat mental health gitu. Jadi kayak pendampingan buat kesehatan para karyawan kayak gitu-gitu. Jadi ya kok kayak kebetulan banget gitu. Wow. Jadi secara topik gue bergeser. Ada pergeseran ya. Tapi gue tanpa sadar gue juga ada pergeseran sih. Gimana tuh? Gue kan biasanya lebih suka buku-buku yang fiksi atau kalaupun non fiksi itu lebih kepada autobiografi misalnya. Tapi sekarang gue misalnya sudah mulai baca ya, mungkin sama Toto, lebih kepada psikologi misalnya. Salah satu buku yang paling gue suka di tahun ini yang gue enjoy banget bacanya itu justru judulnya ini dari Stephen nih, Man's Search for Meaning, Viktor E. Frankl. Oke. Itu gue suka banget beneran. Kalau lu, Van? Kalau di tahun ini, meskipun aku mau menggali dikit ya tentang buku yang tadi itu, buku yang aku baca di tahun ini tuh sempat ada baca buku tentang pembalap F1, terus juga banyak buku sejarah. Nggak ngerti kenapa bisa beberapa buku sejarah tuh yang lagi marak-maraknya nih aku baca nih, karena mungkin penasaran gitu ya untuk tahu Indonesia waktu zaman setelah merdeka tuh gimana. Nah, yang terakhir nih aku lagi baca bukunya Pak Rosyan Anwar, Sejarah Kecil edisi jilid 7. Jadi benar-benar kayak sejarah terus gitu dari pertengahan tahun sampai sekarang gitu. Iya, gue perhatiin lu belakangan suka banget sejarah ya, terutama Indonesia, Van. Iya, karena tektokannya gitu. Jadi dari buku A tuh ada mention tentang buku ini gitu. Ternyata buku yang bertemakan sama ataupun para pelaku atau saksi matanya tuh ternyata punya buku juga gitu yang wajib, yang bagus untuk dilihat gitu ya, dibaca. Tahun lalu Steven nanyain ini ke gue, sekarang gue balas lo, rasain lu, Van. Apa ya? Lu tahun ini udah baca berapa buku? Tidak termasuk Desember. 54 ini. Dihitung ya? Beneran lu hitung ya? Iya, dia lagi dicek aja sih akun Goodreads-nya 54. Wow. Padahal targetnya 70. Padahal ya 70. Cuma ya nggak terlalu banyak lah. Kalau lu toh? Anjir, lu tanya gue berapa, gue nggak tahu, men. Ya, gue nggak keep track. Minimal sebulan 4 ya. Minimal mungkin ya 4 gitu. Ada beberapa mungkin ada mungkin sebulan 4 kali ya. Seminimal gue 3, anggaplah 3 gitu ya. Berarti berapa gue? Ya mungkin 40-an kali udah ada. Per November akhir ini gitu. Oke. Sementara gue mungkin masih di bawah itu sih. Karena gue tuh suka banget ngulang-ngulang orangnya. Ngulang-ngulang ya? Ngulang baca. Ngulang baca untuk fiksi atau non-fiksi? Fiksi non-fiksi. Misalnya tahun ini yang gue ulang baca itu ada judulnya How I Became Stupid, Martin Page. Ini novel keren banget. Keren ya. Tentang bagaimana orang pinter banget itu orang, tapi kemudian dia berpikir bahwa jawaban kebahagiaan di dunia ini adalah kalau gue jadi goblok. Akhirnya dia berusaha melakukan segala macam hal supaya dia jadi blow on gitu loh. Karena dia pikir orang yang blow on yang tidak intelijen itu hidupnya lebih tenang, menurut dia gitu. Martin Page ini buku lama, buku dari tahun Martin Page. Oke. Ini dari tahun berapa ya? Cetakan pertamanya aja itu tahun 2004. Oke. Terus yang belum pernah gue lakukan di tahun ini, baru tahun ini adalah gue membaca ulang buku yang baru selesai gue baca. Ya itu tadi bukunya Viktor E. Frankl itu, Man's Search for Meaning, itu gue baca ulang. Jadi gue berturut-turut, dan itu benar-benar nyita waktu, sehingga buku-buku yang lain yang udah gue beli itu antri. Kayak misalnya gue lagi antri baca buku yang judulnya Cow, Pigs, War and Witches, The Riddles of Culture. Itu Marvin Harris. Itu juga keren, menjelaskan tentang perbedaan budaya dan bagaimana kita kaya dengan perbedaan itu. Itu menarik banget. Di situ antara lain dibahas kenapa sih Muslim itu nggak makan babi, kenapa orang India itu atau Hindu itu nggak suka menghindari sapi atau menyucikan sapi, hal kayak gitulah. Cuma belum kebaca aja sama gue.
Hmm, hmm, hmm. Tapi ya kalau gue pikir-pikir ya, mungkin bisa jadi topik berikutnya nanti. Hmm. Gue kadang-kadang mikir ya, lu suka nggak, lu suka ngulang-ngulang buku, terus Steven suka baca buku kemudian nyari buku yang misalnya jadi akhirnya Yang TikTok. nerusin yang tektok gitu ya. Hmm. Gue sendiri mungkin suka baca buku akhirnya yang temanya kira-kira sejenis karena gue juga pengen eksplor. Tapi satu hal ya, menurut lu perlu nggak sih kita sebagai pembaca gitu ya bikin cross referencing yang kita harus secara aktif catat? Gue kadang-kadang ngerasa gini, kalau gue orangnya kan nggak suka detail gitu ya. Hmm. Tapi somehow ketika gue lagi ngomong sama lu gini, misalnya kita bawa sesuatu, gue inget sih di buku ini pernah ada kayak begini, di buku ini pernah ada begini. Tapi kalau kalau gue ceritain detail ketika berapa ini kayaknya gue juga lupa gitu. Mudah masuk gak? Kalau misalnya gue cerita tentang mental health kayak gitu kan. Misalnya terus ada survei di buku itu tentang misalnya di dunia sini derajat atau tingkat bunuh dirinya sekian. Misalnya gitu ya, misalnya kayak gitu ya. Nah kayak gitu kan sebenarnya fakta yang bagus gitu ya. Nah gue orangnya pelupa gitu. Sebenarnya kalau di buku yang lain nanti ada lagi. Nah menurut lu perlu gak sih kita tuh bikin seakan-akan library sendiri, entah gua catat, entah apa gitu yang menyambungkan itu semua. Karena kalau gua berasa banyak fakta yang akhirnya kita baca gitu terbuang begitu aja, ya memang melekat satu dua di pikiran kita, but just a high level gitu. Jadi akhirnya kita high level doang kan, lu merasa bahwa ya orang tuh ada yang begini-begini, misalnya kita ngomong mental health, atau lu suka baca buku makanan, tapi ketika dihubungkan semua buku yang lo baca gitu jadinya nggak tersambung gitu. Mudah nggak sih maksud gue? Seakan-akan lo menurut gue kalau menjadi tersambung dengan sempurna perlu nggak sih kita bikin studi kepustakaan sehingga seakan-akan itu jadi bab satunya skripsi gitu atau bab duanya skripsi gitu kan? Karena kalau menurut gue kita banyak buku tapi terbuang cuma begitu aja just for pleasure akhirnya, which is oke aja. Tapi kalau menurut gue someday kita akan bikin cross referencing yang mungkin kita perluin juga sih kalau menurut gue. Tapi itu dalam pikiran gue udah 10 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang pun gue malas untuk menutup. Gue bisa kurang lebih gue bisa nangkep lah maksudnya Toto. Jadi bahwa buku satu tuh nggak cukup gitu kan, harus lu cross reference dengan buku lain untuk menambah pemahaman lu kan, untuk lebih memperluas pemahaman lu kan. Sebenarnya bukan hanya untuk lo jadi cross reference sih, tapi minimal oke lah apapun buku yang lo udah baca, minimal lo punya ringkasannya sedikit sehingga ketika the next book, bukan berarti lo next book lo harus sama, tapi ketika lo ambil buku kayaknya gue pernah baca buku, oh iya ya, kok faktanya jadi lo bisa punya fakta yang lebih utuh. Bukan berarti lo akhirnya baca buku akhirnya cari lagi supaya mendalam, enggak sih. Paham. Jadi sekian banyak buku, misalnya gini, lu baca buku Agatha Christie gitu ya, lu baca buku Agatha Christie gitu, anggaplah itu just a novel gitu. Cuman lu baca buku lagi tentang Harry Potter, mungkin dua-duanya misteri, tapi gimana ya menyambungkan itu jadi satu sehingga ketika lu ditanya lagi, lu tuh punya seakan-akan library lu sendiri bahwa Agatha Christie begini. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika lu catat kan, ketika lu masukkan ke dalam sebuah diary atau apa gitu. Dan itu yang kadang-kadang gua nggak lakukan. Bukan kadang-kadang, memang tidak gua lakukan gitu. Kalau gue lebih merelakan untuk hilang begitu ya. Merelakan untuk hilang karena buat gue buku yang bagus itu nggak akan pernah hilang dari otak gue. Dan sesekali kemudian dipicu, di trigger gitu, itu akan balik semua. Jadi kalau gue baca buku yang ternyata, ini kayaknya sama deh dengan buku yang pernah gue baca, nih ceritanya, itu akan balik lagi. Dan itu jadi lebih dipermudah karena sekarang semuanya udah online. Oke. Gitu. Mudah. Bahkan nyari buku lama pun gue akan cerita nanti lah ya di penghujung bahwa dari ada 4 buku favorit gue yang akhirnya gue lepas buat sebuah acara dari teman-teman di Podluck. Itu buku favorit gue semuanya gitu loh, dan gue rela karena gue jorok orangnya nggak bisa ngerawat buku, dan gue yakin bahwa itu berkesan dan udah nempel di kepala gue gitu. Oke. Kalau lu sendiri Van gimana Van? Yang dibilang Mas Toto tuh kayak ide yang brilian banget ya, tapi
paling sederhananya yang aku lakuin ya itu bikin sticky notes di satu dua key idea-nya gitu. Paling banter cuma itu aja, iya. Tapi ketika yang Bang Rani bilang ada item atau trivia yang nyangkut banget di pikiran ketika kita baca sebuah buku tuh, ya aku juga ada beberapa trivia yang mungkin bisa di-recall dengan mudah gitu, di-recall dengan cepat gitu. Iya. Oke. Gue sih yakin banget sih, walaupun gue orangnya pelupa, tetapi otak kita tuh bisa menampung informasi yang banyak. Banyak ya. Dan salah satu manfaat buku itu adalah memperkaya otak kita, pemahaman kita, bukan hanya lebih sekedar pada ini kutipan siapa, ini tahun berapa, yang kayak gitu, tapi lebih kepada apa ya istilahnya ya? Ya lu lebih kaya aja hasanahnya, pemahaman lu. Menjelang tutup, kita kembali ke pertanyaan tadi. Ini pasti udah banyak yang kesel nih, karena pada nungguin tapi nggak diceritain. Jadi menurut lo, apa episode Kepo Buku yang paling banyak didengar di tahun 2019 ini? Episode ini sudah didengarkan lebih dari 1.200 orang, atau 1.200 kali. Oke. Sebuah pencapaian yang bagus buat Kepo Buku, walaupun mungkin tidak buat podcast yang lain. Gerah-gerah. Tapi gue bangga loh episode ini paling banyak didengar, karena ini salah satu misinya Kepo Buku tercapai di episode ini. Apa sih? Waktu kita membahas buku, cara membaca buku. Oke. Gue gak kepikiran ya. Dan itu adalah episode yang juga banyak mengundang orang untuk bertanya loh. Gitu. Bagus dong berarti. Yoi. Jadi lu dengerin lagi deh Kepo Buku episode ke-22. Kita membahas waktu itu ada beberapa buku sih, ada 3 buku. Ada orang-orang biasanya Andrea Hirata, ada Convenience Store Woman-nya Sayaka Murata, tapi yang paling banyak kita bahas adalah How to Read a Book, sebuah buku klasik karya Mortimer J. Adler dan Charles Van Doren. Yang intinya sebenarnya ngajarin orang untuk gimana sih cara baca buku. Gile, itu 2 kali lipat loh. Enggak, 3 kali lipat gedenya dari average pendengarnya Kepo Buku. Oh, kenapa ya? Mungkin banyak orang yang pengen belajar untuk membaca buku dulu sebelum nyari buku. Tapi maksud gue kenapa jadi orang dengerin episode itu? Apa karena episode itu jadi diulang-ulang sama orang atau gimana ya? Enggak, gue cuman pengen ngerti aja secara logika gitu ya. Apakah orang searching gitu how to read a book atau bagaimana membaca buku akhirnya dapat episode podcast itu atau gimana gitu kan? Bisa jadi, walaupun juga bisa jadi dia mau nyari yang lain sih. Kan di situ kita bahas Andrea Hirata sama Sayaka Murata gitu. Betul juga. Gitu. Itu buku-buku yang hits juga di tahun ini ya. Betul. Convenience Store Woman itu keren banget, wajib baca. Orang biasanya Andrea Hirata kalau dari ceritanya Toto tuh keren banget. Mungkin gara-gara itu juga. Mungkin gara-gara itu. Ini adalah season finale kita. Dan satu lagi, teman-teman dari Podluck Podcast juga ngundang para penggemar buku, termasuk Kepo Buku, untuk datang di acara mereka, acara tukar buku, book swap. Asik. Oke. Tanggal 14, cari aja di Podluck Podcast informasinya, karena gue juga ikut nyumbang 4 buku di situ, dan semua buku favorit gue. Bisa dibocorkan sedikit, Bang? Boleh, dibocorin ya. Ada How I Became Stupid tadi itu yang gue cerita, itu buku yang juga silakan kalau mau ada yang tukeran sama gue. Terus The Hajj, Michael Wolff, ini keren banget. Ini buku tentang orang Amerika yang pergi ke Tanah Suci Mekah, dan pengalaman dia. Jadi dia nulisnya itu dengan benar-benar kayak buku traveling gitu. Dan menurut gue ini bukan hanya buat Muslim aja sih. Ini menarik banget, The Hajj. Terus satu lagi gue lupa apa ya. On Writing, Stephen King.
Yang bukunya warna hitam itu ya, hitam putih itu ya. Dulu ada masa ketika gue tertarik banget pengen bisa nulis gitu ya. Akhirnya salah satu yang jadi rujukan gue adalah bukunya On Writing. Ini sampai lecek banget tuh buku, gue bolak-balik. Kirain lo ini karena pengen bisa baca buku-buku horor. Stephen King kan. Penulis horor. Lu nanya dong hasil gue baca bolak-balik sampai lecek tuh buku apa hasilnya? Jadi novelis ya. Pengen. Gue menyerah. Gue cuma nyerah nggak nanyain lu jadinya apa. Stephen masih lebih baik jadi novelis. Bener lu Van, novelis wannabe sampai sekarang kagak jadi. Wannabe. Jadi ada satu lagi, Muhammad Sobari, Sang Musafir. Ini juga buku yang buat gue menarik banget karena aktual tapi juga ya yang Kang Sobari sih tulisannya kayak apa sih, keren banget gitu. Jadi ya silahkan yang mau ikutan book swap, Toto atau Stephen juga boleh. Boleh. Ya wes. Jadi sebelum pamit, kita masing-masing akan memilih, siapa kita? Kita penting. Kita akan memilih buku favorit masing-masing di tahun 2019. Suka-suka kita dong. Suka-suka kita dong. Tapi gue jujur deh, gue tanya gitu gue bingung banget deh. Banget. Tapi oke lah. Satu buku yang mungkin gini. Mungkin gue nggak mengatakan buku ini. Gue dulu ya. Gue nggak mengatakan bahwa buku ini adalah buku yang paling oke. Maksudnya bukan buku yang gara-gara gue pilih buku ini. Disclaimer dulu ya. Buku ini melebihi dari buku-buku yang enggak. Tapi karena just because, apa sih? Anak selatan banget. Cuman karena buku ini seperti Rane tadi baca tentang Stephen King ya, yang On Writing itu. Karena buku ini tahun ini gue bolak-balik. Gue termasuk jarang membaca buku ulang buku gitu ya. Dan buku ini tahun ini lumayan agak sering gue bolak-balik baca gitu. Apa itu? Temanya tentang mental health. Jadi bukunya Johann Hari, The Lost Connection. Why you are depressed and how to find hope kalau nggak salah gitu. Wih. Gitu. Itu buku yang sering gue bolak-balik. Tapi udah gue ulas belum ya di buku kayaknya belum ya. Oke. Tapi kan nggak Tapi kan nggak harus gue bahas kan. Bukan buku yang paling top, bukan berarti buku yang gue masukin ke kepo buku kan. Tapi buku ini termasuk salah satu buku yang tahun ini gue bolak-balik baca ulang lagi. Bukunya Johann Hari. Gitu, Lost Connection. Ini bukunya disebar di toko buku mainstream gitu, apa harus? Setahu gue iya sih, ini termasuk buku yang mainstream juga. Kalau nggak salah, bestseller juga deh. Bestseller ya, oke. Ini lagi-lagi menunjukkan betapa beragamnya selera buku kita, dan mungkin buat orang ini nggak penting, tapi buat Toto ini berkesan banget. Karena kebetulan ada pengaruh pengalaman pribadi juga. Ada teman yang ini panjang nih, tadi kita bahas lah di episode khusus kalau mau. Asik, gitu. janji ya gitu. Oke, siap. Alright. Sip. Kalau Stephen? Aku bukunya Andreas Harsono. Race, Islam and Power. Buku ini betul-betul narasi yang memukau, mengisahkan perjalanan beliau untuk ketemu dari ujung barat ke ujung timur, melihat Indonesia kontemporer tuh seperti bagaimana, apa saja faktor-faktor konflik yang membuat wilayah tersebut itu menjadi daerah konflik gitu ya. Dan ini wajib dibaca untuk orang-orang yang pengen tahu gimana sih Indonesia dari zaman kemarin gitu sehingga sekarang menjadi daerah yang bukan daerah, maksudnya jadi zona yang agak-agak ribet ya kalau kita tiba-tiba ngomongin tentang agama, tentang suku, tentang ras, apalagi ketika dibahas saya bukan berdarah Indonesia sampai jadi geger kan dunia maya gitu.
Oke. Ini kalau nggak salah waktu itu yang lu tanyain juga ke Mas Andreas ya waktu di Ubud ya. Iya. Hmm. Dan memang ketika kita baca buku ini, yang beliau sampaikan ketika aku tanya apa yang paling berkesan selama riset dia keliling Indonesia kan Bang, sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang fasilitator untuk jurnalis juga, dia bilang adalah kekerasan untuk anak-anak dan wanita gitu. Jadi selain untuk orang-orang yang rentan banget nih, juga timbul trauma gitu Bang Rane, Mas Toto, yang mungkin 1-2 generasi itu mungkin nggak cukup untuk menghilangkan beban trauma tersebut, dan wajib dibaca untuk kita semua gitu. Keren. Steven tuh konsisten gitu loh selera bukunya. Satu quotable yang aku kasih ini, yang mungkin juga masih banget untuk kita sadari gitu, dia bilang gini, rumor tuh selalu akan jadi punya peranan penting di dalam masyarakat gitu ketika jurnalisme punya kualitas yang buruk. Itu yang mungkin mengingatkan juga stakeholder untuk ya itu, kalau misalnya Indonesia ke depan mau jadi seperti apa ya, salah satunya yang mungkin harus diperbaiki adalah kualitas jurnalismenya gitu. Wartawan tuh dengerin tuh. Ya Ingat semuanya lah. Semuanya. Oke. Yap. Itu buku Book of the Year-nya Steven. Kalau Book of the Year versi gue, ini menarik karena bukunya nggak tebel, tetapi membaca buku ini gue serasa membaca 1000 buku. Lebay. Buat gue, kalau gue harus memilih dari sekian banyak buku yang gue baca tahun ini, gue akan pilih Surat Kopinya Djoko Pinurbo. Asik. Oke. Karena buat gue tuh gila lu baca, itu kan puisi dia pendek-pendek kan di Surat Kopi tuh. Tapi ketika lu baca, lu seolah-olah begitu selesai lu baca, lu pahami di kepala itu seolah-olah banyak sekali pemahaman. Makanya gue bilang kayak gue baca 1000 buku gitu loh. Oke. Dan puisi itu karena gue 2019 ini bisa dibilang minim lah gue bermain dengan seni, dengan sastra, dengan kata. Gue biasanya masih ada aja gue nulis puisi, gue masih nyempetin nulis cerpen, tapi 2019 kering, asli kering. Oh iya? 2 cerpen yang gue hasilkan itu karena tantangan pembaca menulisnya Podluck Podcast. Biasanya di catatan harian gue tuh ada aja puisi, 1 kata, 2 kata. Asik. Gitu. Di-sharing dong. Wih, gila loh, udah terbit. Oh, udah terbit. Kok gue nggak tahu? Di otak gue. Enggak lah. Otak lu. Gila loh. Buat gue sekedar untuk memuaskan pribadi aja. Tapi ya itu, kembali ke tadi, buat gue Surat Kopi Djoko Pinurbo paling layak untuk jadi Book of the Year buat gue gitu. Oke. Salah satu puisi Djoko Pinurbo yang gue suka itu, yang langsung bikin banyak hal di kepala gue itu adalah ketika dia bilang gini, aku tahu mengapa kau suka minum kopi susu. Kopi membuat matamu menyala, susu membuat matamu manja. Mikir apa lu toh? Mikir kopi susu gua. Ya udah, pesan terakhir atau apa yang ingin disampaikan untuk menutup 2009 untuk menutup Kepo Buku 2019 ini? Oh, ini apa namanya? Keinginan. Apa tuh? Keinginan di tahun 2020 kita bikin satu podcast baru. Astaga. Apa lagi toh? Selain Kepo Buku kita bikin apa namanya? Apa? Diem. Oh, dia kan lu nungguin gue. Kita bikin podcast. Karena kita orangnya suka kepo kan ya. Kita tetap dengan kata kepo. Tapi jadinya kepo lambe. Kepo Talks. Kepo Talks. Ya Allah. Kepo buku aja ngumpulinnya susah. Kepo buku gitu ya. Buat teman-teman nih, kita nggak tahu di belakang itu kalau mau mempersiapkan kepo buku itu rapat redaksinya lama loh. Wih, lama. Kadang-kadang tidak mencapai kata sepakat, akhirnya nggak rekaman. Kita coba
Ya orang kalau suka suka nyangka bahwa kita rekaman itu sekedar rekaman. Enggak loh, rapat redaksinya tuh lama loh. Kadang-kadang nggak mencapai titik quorum apa yang kita bahas. Cuman akhirnya kapan bisa rekaman? Dah akhirnya kita rekaman deh. Gitu. Jadi serius makanya nih. Nggak. Tapi di tahun 2020 kayaknya apa ya? Semoga tema-temanya ini ya lebih beragam lagi gitu ya. Kiriman-kirimannya lebih banyak. Kita sendiri lebih sering. Gue sendiri di tahun 2018 kemarin 19. Sebentar, kalau gue bener nih, kalau 2018 yang waktu itu gue bilang gue supaya nggak sering-sering absen 2019, ternyata gue masih sering absen juga. Tapi alhamdulillah toh, berarti kan bisnis jadi masih bagus. Alhamdulillah gitu, gue sering traveling gitu ya. Di tahun 2020 semoga dengan kesibukan kita masing-masing kita masih bisa rekaman. Paling tidak di 2019 walaupun lu sering sibuk dan traveling, tapi masih sempat rekaman kan dari tempat traveling lu kan? Benar. Dari gitu. KL. Dari KL atau dari manapun itu. Semoga di tahun 2020 kita episode nambah juga gitu kan ya. Ya, Gitu. Kalau Steven harapannya, klise banget sih nanya harapan. Kata kenangan deh, jangan harapan deh, kata kenangan. Kata kenangan. Ya, terima kasih untuk para pendengar Kepo Buku dimanapun kalian berada. Gitu. TVRI banget sih lu, Fen. Oh gitu. Kalau gue mungkin sama yang lain, tapi kita pengen banget 2020 itu lebih banyak melibatkan teman-teman yang lain. Baik itu kita telepon langsung untuk kita ajak ngobrol, atau kita tunggu review-reviewnya. Ya, ini open call untuk kalian semua. Betul, ini open call banget karena kadang-kadang ada yang grogi kalau ngobrol direkam gitu ya. Ya nggak apa-apa, kirim ke kita lewat voice note di WhatsApp atau direkam di handphone gitu ya, terus kirim ke kita di suarane@gmail.com atau ke WhatsApp 087878505012. Jadi karena Kepo Buku ini pengennya sih lebih banyak referensi buku yang lebih beragam itu aja. Betul. Kalau gue satu lagi mungkin dari segi tamu, gue cuman ini ya, bahwa Kepo Buku tuh sebetulnya bukan cuman review buku, tapi kita dunia buku dan literasi. Jadi kalau buat teman-teman yang ngerasa kayak kemarin tuh ada baca buku bareng gitu ya, baca bareng gitu ya. Terus mungkin ada teman-teman yang bergerak dalam bidang literasi gitu, literasi misalnya ada punya taman bacaan atau apa, let's go gitu. Manfaatin kita gitu, dan karena semua ya balik-balik supaya Indonesia ini lebih gemar membaca pada dasarnya gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang punya podcast, teman-teman yang mungkin nggak punya podcast tapi dengerin kita, tapi punya gerakan membaca apa, punya taman baca di mana, it's okay gitu ya, kita bahas juga di sini nggak apa-apa, karena pada dasarnya kita suka buku. Dan semoga kalau teman-teman di sini ngobrol gitu ya, dan kita akhirnya bisa meningkatkan pembaca di Indonesia gitu. Gitu. Dunia literasi Indonesia menjadi lebih baik lagi gitu loh. Dan ya itu salah satu tujuannya kita menyebutnya kepo gitu loh, karena kita mau kita ngobrolin buku asik-asik aja lah, apa aja dan santai aja gitu. Pokoknya ngobrolin buku. Betul. Dan pokoknya kita tunggu ya rekaman review bukunya. Ada yang tanya, gue tuh sebenarnya pengen bikin podcast buku kayak lo sama Bang Toto sama Bang Steven katanya. Tapi gimana caranya? Gue kasih tahu caranya satunya. Lu kirim WhatsApp ke kita latihan. Ya nggak sih? Lu kan mau bikin podcast buku, latihan dulu di Kepo Buku. Jadi lu kirim deh voice note lu, cerita tentang buku lo, kirim ke kita, nanti kita on airin. Udah jadi podcast juga kan. Udah jadi podcast juga. Nanti kalau udah punya podcast disebutin podcastnya apa gitu kan. Gitu. Lambe buku gitu. Lambe buku kita. Sebelum kita jadi kepo lambe ya. Buruan kirim. Kepo lambe. Apa pula itu? Lambe talk. Jadi ya begitulah, kita ketemu lagi di 2020, mudah-mudahan lebih menyenangkan lagi tahun 2020. Ya enggak? Asik, gue bisa cuti.
Lu cuti dari kepo buku. Gue banyak kerjaan. Kita bisa cuti dari kepo buku. Ya maksudnya kita tetap kerja di dunia nyata. Di dunia maya kita cuti. Di dunia nyata cuti dulu sebulan. Ya nggak, Van? Iya. Oke. Ya wes. Jadi bukan atas nama, karena orangnya ada di sini. Beko. Ini acara bener-bener, ini episode paling ngaco nih ngomongnya nih. Iya nih, kan jadi 4 jam tuh. Iya, 4 jam. Ya wes. Lu yang tutup deh, Tok. Gue belibet melulu nih gue hari ini nih. Ya udah, karena ini episode terakhir, apa ya nutupnya gimana? Lu aja deh kan nutup kan. Baiklah, jadi gini, kita terima kasih, dan karena ini adalah season finale, lu aja Van yang tutup, Van. Oper kuku gua ajar lu, Van. Terima kasih banyak bagi kalian semua yang udah dengerin Kepo Buku. Sampai jumpa di season berikutnya. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.